Salam sehat kembali buat kita semua. Coki Sitohang di sini kembali lagi buat Anda di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sehat semua kan pemirsa di sana? Semangatnya mana? Oke, tepuk tangannya ada? Bisa kedengeran sama saya. Pemirsa, kami sangat mengapresiasi Anda yang menjadi penonton setia kami, yang tidak mau berhenti hanya pada satu cerita, tapi terus nyambung ke cerita lain, dapat perspektif baru, dapat pembelajaran baru. Inilah Go Healthy yang menghadirkan narasumber berbeda dengan cara mereka menanggapi permasalahan kesehatan mereka. Dan narasumber kami kali ini adalah orang yang masih berjuang. Saya katakan sekali lagi, masih berjuang. Tapi bahkan dalam perjuangan pun kita bisa mendengar cerita inspiratif sekaligus jalan menuju kesuksesan. Sebelum saya perkenalkan narasumber kami dan juga para praktisi kesehatan untuk obrolan yang seru, mari kita simak video profilnya berikut ini. Ledrick Laurika. Tak pernah terpikirkan olehnya bisa terkena stroke dan serangan jantung. Bahkan, dua penyakit ini datang secara bersamaan. Kala itu, sebagian anggota tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Bicara pun menjadi pelo, dan dadanya terasa sangat sesak. Ketika dicek oleh dokter, ternyata ada sumbatan di pembuluh darah jantung dan di pembuluh darah otaknya. Tentu, hal ini sangat mengejutkan dirinya dan keluarga. Ia dikatakan memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Diduga hal inilah yang menjadi salah satu pemicu dirinya terkena stroke dan serangan jantung. Dampak dari kejadian ini, kehidupan Ledrick menjadi berubah 180 derajat. Bahkan, dirinya sempat tidak bisa berbicara selama 4 tahun. Meski begitu, ia tidak patah semangat. Ia tetap yakin dirinya bisa pulih dari stroke dan kembali produktif seperti sedia kala. Cukup prihatin melihat video barusan, seorang yang sangat produktif di masa-masa beliau memilih jalan hidupnya sebagai tour leader. Ini orang berjasa sekali loh. Pak Ledrick, selamat datang di Go Healthy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kami juga perkenalkan pada pemirsa Go Healthy, ini rekan kerjanya, pernah jadi teman seprofesinya ketika mereka menjadi tourist guide di Indonesia. Ada Ibu Utami, halo Bu Utami. Dua orang praktisi kesehatan kami juga hadir hari ini. Kita akan ngobrol banyak dengan Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Subarli. Hai semua. Halo. Jadi 2016 itu Bapak dibawa ke rumah sakit, lalu diperiksa juga oleh tim medis di sana pasti ya Pak ya. Yang Bapak ingat itu ada masalah di mana Pak? Selama ini saya merasa tidak ada apa-apa. Lalu tidak ada kendala di segalanya. Lalu Tiba-tiba saja? tiba-tiba aja. Di sini Pak Ledrick mengalami penyempitan pembuluh darah jantung. Iya betul. Waktu itu sampai dipasang ring. Pasang ring. Berapa banyak ringnya? Sekitar Satu. satu. Dan di saat yang bersamaan dilakukan pemeriksaan otak, ada penyumbatan juga di pembuluh darah Iya otak. penyumbatan. Wow. Katanya kolesterolnya sampai 300, betul Iya, Pak? Bu. Benar. Iya, benar. 300. Dan di sini juga sebelum acara ini dimulai saya sudah banyak berbincang dengan beliau. Beliau ini ingin dikenal sebagai sang pendekar stroke, betul ya? Pendekar stroke? Iya, pendekar Kenapa? stroke. Kenapa? Penasaran. Karena Saya kenapa? penasaran. Coba Alasannya kenapa? Gini. Gimana Pak? Tahun 2020 saya mulai bicara, ya kan? Baru mulai bicara? Baru mulai bicara. Berarti ada 4 tahun ya 4 tahun, pemirsa? ya. Ada Nah. 4 tahun Iya, Pak saya Ledrick nggak ini bicara. tidak bisa bicara. Dari- Tapi Tapi ingat, gimana? masih ingat Masih semua ingat, nggak ada apa-apa, kenangan Pak. nggak apa-apa. Cuman nggak bisa keluar. Gimana? Benar. Ngomongnya gimana Aduh, dong sama istri Pak, itu gimana? rasanya gimana tuh nggak bisa bicara kayak apa? Cuma gitu Pak. Pak Ledrick ini sempat duduk di kursi roda saja selama Betul. 1 tahun. Jadi maksud Mbak Preti tadi 1 tahun dia di kursi roda nih? Iya. Udah 4 gitu 4 tahun tahun nggak ngomong. Nggak ngomong sama sekali, nggak bicara. sama sekali. Ini awal cerita kenapa Anda mau disebut pendekar stroke. Iya. Lanjutkan ceritanya. Karena gini, saya merasa kayak sang pendekar stroke. Jadi gini, saya harus bangkit sehingga saya membawa pelan-pelan saya mau membawa ke museum di Jakarta, sehingga mereka akan semakin Nggak apa-apa. Semakin Pelan-pelan. tahu bahwa penyakit stroke itu begitu merebut semua sisi emosional. betul. Begitu menghancurkan Iya, kepribadian. iya. Betul, Bagaimana Ibu Utami ketika mendengar itu? Ya sebenarnya kaget pada waktu itu. Saya pikir dia dari tourist guide menjadi tour leader, menjadi seorang yang sukses pada waktu Iya. itu. Lama nggak ketemu, begitu ketemu
kok kondisinya seperti ini. Nah, Jadi begini, otak kita ini merupakan pusat pengaturan semuanya. Ketika kita ingin berbicara, berjalan, mengerti apa yang dikatakan, ingin ke toilet, ingin melakukan hal-hal yang lain, ini pusat pengaturannya semua ada di otak. Dan otak juga mengatur pusat pernapasan, pusat jantung kita bekerja. Jadi itu mengapa pentingnya kita menjaga aliran darah kita, kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Nah, di sini saya punya ilustrasi, di sini ada 2 jenis. Ada stroke yang pecah pembuluh darah. Nah, ini yang pecah, ya ini yang penyumbatan. Yang dialami oleh Pak Redrik yang penyumbatan, Ya, betul ya? benar. Nah, ini terjadi karena kualitas darah dan pembuluh darah yang tidak baik. Nah, sumbatan pada pembuluh darah ini menyebabkan aliran darah yang harusnya membawa darah dan nutrisi dan oksigen ke area jaringan ini menjadi terhambat. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi kerusakan jaringan otak. Jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan makanan yang seharusnya didapatkan. Karena nggak dapat, akhirnya terjadi kerusakan. Nah, contohnya ini pada area otak yang sisi sini, kedua ini merupakan area untuk memproses pembicaraan dan memproses bagaimana untuk berbicara. Kalau misalkan sumbatannya terjadi pada pembuluh darah yang arahnya ke dua area ini, maka seseorang dapat mengalami afasia, bisa afasia motorik maupun sensorik. Intinya adalah gangguan berbicara, gangguan berbahasa. Apa yang dialami oleh Pak Ledrik? Beliau mengalami penyumbatan pada pembuluh darah otak sekaligus dengan pembuluh darah jantung. Kalau misalnya sumbatan pada pembuluh darah jantung, kita bisa lihat ini pembuluh darah jantung, ini ada banyak pembuluh darah. Kalau misalnya ada sumbatan nih pada area pangkal atau area beberapa titik, apa yang terjadi? Kalau misalnya ada sumbatan, darah ini nggak bisa membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otot jantung. Akhirnya apa yang terjadi? Otot jantung bisa mengalami kerusakan. Ketika mengalami kerusakan, apa yang terjadi? Fungsinya jadi tidak bisa mompa. Kalau misalkan tidak ditangani dalam waktu cepat, maka otot jantung yang mengalami kerusakan ini bisa sampai ke arah gagal jantung dan bahkan sampai ke kematian. Pak Ledrik, boleh Bapak berdiri? Boleh. Dan bergerak ke arah saya? oh ini Bagaimana? ya yang Bagaimana masih Bapak sakit jalan? yang sebelah Sebelah kanan. Gejala kanan sisanya ya. dari sebelah kanan. Boleh berdiri sebelah saya Pak, kita melihat ke arah pemirsa. Aduh ya. Sepelan itu Pak ya? Iya. Lalu tangan bagian kanannya yang Ya begini aja. maksimal, Ya segini. ke belakang pun nggak bisa. Nggak bisa. Ada kakunya ya berarti ya, Iya. ada spastisnya Dia ya. di sini. Perlu kami ingatkan pemirsa bahwa Pak Ledrik, narasumber kami kali ini adalah belum menggunakan teknologi laser, sehingga nanti kami akan berikan beliau pencerahan. Untuk kami harus berikan semangat dan motivasi juga buat pemirsa yang ada di rumah semua yang sedang mengalami kondisi yang mirip dengan Pak Ledrik saat ini. Kami ikut prihatin, kami mendoakan Anda segera pulih, tapi milikilah semangat juang seperti yang Pak Ledrik miliki hari ini. Ya. Sampai-sampai beliau menerima undangan Ya. kami untuk hadir sebagai narasumber, dan solusinya supaya Anda terhindar dari stroke, terhindar dari diabetes, kemudian kolesterol yang tinggi, gula darah tadi, tekanan darah yang bisa mengancam kesehatan Anda. Kami akan hadirkan sebentar lagi. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gitu. Bisa? Pemirsa Go Healthy, apa rasanya pernah hidup berkeliling dunia, tetapi pada satu titik hanya punya satu dunia. Dan itu yang menjadi fokusnya saat ini, dunianya sendiri. Tidak bisa lagi memandang keindahan di belahan dunia lain. Padahal dulunya keliling dunia. Apa rasanya? Selalu cuap-cuap untuk menghibur orang dan memberikan orang makna tentang sebuah titik dan lokasi. Kemudian berhenti berbicara selama 4 tahun. Sama sekali tidak dapat berbicara. Ini adalah cuplikan dari apa yang dilakukan oleh Pak Ledrik dalam mengisi waktu latihannya, pemulihannya. Video-video tadi menyentuh saya Pak, sejujurnya Pak. Karena perjuangan Bapak untuk sembuh itu punya nilai besar Pak. Ya. Ini Bu Tami sebagai rekan yang sekarang ini juga lagi kerja bareng sama Pak Ledrik, bikin YouTube channel, ya kanal YouTube nih pemirsa. Hai, hai Mans, ini Ledrik. Jadi presiden itu gimana? Nah. Oke. Pertama kita mesti sadar kita punya bakat, Oke. talenta. Ya. Bakat dan talenta tanpa latihan tidak akan jadi apa-apa. Oke. Jadi saya banyak latihan, dan bahkan ketika saya sudah berlatih juga Pak, banyak waktu saya siapkan untuk
persiapan. Oke. Jadi pembicara publik itu bukan soal nekat-nekatan atau improvisasi, tapi soal persiapan. Oke. Keren. Nah sekarang pertanyaan saya ke Ibu Utami. Ibu kan kaget tadi, Ibu mengaku melihat Pak Ledrik keadaannya berubah. Tidak seperti yang Ibu harapkan. Yang Ibu pikir sudah jadi orang sukses. Memang lagi menuju kesuksesan, tiba-tiba jatuh. Nah teman-teman yang lain apa kabarnya melihat keadaan dia begini? Ya semuanya sih pada awalnya kaget. Terus ya kita berusaha untuk membantu, tapi bagaimana sekarang bantu menyemangati aja supaya jadi YouTubernya makin sukses. Amin. Amin, amin. Amin. We have to Ya. give them solution. Sekali lagi, saya selalu mengingatkan, please. Jangan buat darah Anda kental. Apa yang mengakibatkan kekentalan darah? Makanan gorengan, lemak, santan. Jangan buat darah Anda kental karena gula. Apa yang membuat darah gulanya tinggi? Makanan yang manis-manis, nasi yang terlalu banyak, minuman yang instan. Itu semua mengakibatkan darah kental. Lalu supaya darah itu tidak kental apa? Ya kita mesti tadi ya, selain pola makan yang sehat, yang kedua olahraga yang tidak dilakukan. Ya. Kemudian juga jangan terlalu stres dalam hidup ini ya. Kita tahu lah bahwa kita sulit mungkin melaksanakan pola hidup yang sehat. Meskipun tadi Preti bilang harus ada waktu, mesti bisa. Tapi kita yang mesti kita lakukan adalah kita bantu dengan teknologi. Teknologi yang simple tapi hasilnya maksimal. Teknologi yang sudah terbukti dan sudah ada penelitiannya tapi hasilnya bagus. Teknologi yang tadi alatnya besar sekarang jadi kecil, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena ketika dia nyalakan teknologinya ya Pak ya, darah yang tadi yang menyumbat-nyumbat itu baik di otak Bapak, di pembuluh darah jantung, itu dicegah sebenarnya kalau dipakai penyumbatannya. Ya, kemudian kalau yang sudah menempel-nempel itu akan diuraikan. Jadi apa? Pembuluh darahnya juga sehat karena dia dibuka lagi dengan ketika sinar lasernya itu mengaktifkan nitric oxide. Nitric oxide itu berfungsi untuk membuat pembuluh darahnya lebih elastis. Jadi dengan sinar merah saja itu sudah membantu aliran darah lebih lancar dan juga pembuluh darahnya tidak kaku. Pembuluh darah kita ini harus dijaga dengan baik. Pembuluh darah kita semakin kaku, maka tensi akan semakin tinggi. Itu mengapa pentingnya kita menjaga kualitas pembuluh darah kita agar tetap elastis. Karena pembuluh darah yang elastis ini akan bisa mengembang-ngempis dengan baik. Nantinya kalau misalnya tensi kita ketika tinggi, ketika ada hadir nitric oxide, pembuluh darahnya terbuka, tidak kaku, maka tensinya menjadi terkendali. Dan saya rasa ini Pak Ledrik sangat membutuhkan. Pemirsa, kami punya sebuah video yang akan bercerita tentang kisah dari masyarakat Indonesia lain yang hidupnya, kesehatannya terbantu oleh teknologi laser. Dan setelah itu dilanjutkan dengan sebuah diskusi tentang cara mendapatkan teknologi laser. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari banyaknya masyarakat yang sudah mengalami betul-betul manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Tapi memang ya Mas Panji, banyak cerita juga yang kita dapatkan baik yang hadir maupun dari cerita-cerita seperti tadi itu. Betul. Penyakit itu datangnya juga dari makanan yang kita konsumsi. Suka wisata kuliner nggak? Iya suka, apalagi kalau lagi traveling jalan-jalan pasti kan yang dicari ada makanan apa ya di tempat Betul. ini. Kayaknya kayak mubazir gitu ya kalau kita jalan-jalan tapi kita tidak mencicipi makanan khas dari daerah tersebut kan. Tapi jangan lupa loh, kita harus waspada loh pemirsa. Kita harus aware dan juga harus tahu berapa batasan makanan yang bisa kita konsumsi. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai malah menabung penyakit untuk masa yang akan datang. Makanya ayo dong kita ubah pola hidup kita, apalagi di usia-usia produktif. Setuju. Gunakan teknologi laser. Apa gunanya teknologi kalau bukan kemudian untuk membantu kita membuat hidup jauh lebih sehat lagi? Setuju banget Mbak Tantri. Karena teknologi memang ada kan untuk membantu kehidupan kita.
Termasuk misalnya teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Teknologi laser ini manfaatnya nih untuk membantu mengurangi kolesterol, gula, kemudian tensi yang tinggi. Sampai juga bisa membantu penyakit jantung dan juga membantu proses pemulihan stroke. Nah makanya supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser itu, pakai ini Aku Laser persembahan dari Gogomol. Dipakai yang rutin di sebelah tangan yang kiri, Yes, tapi yang pasti 2 juga kali aja. disiplin paling penting. Betul. Dan kita bisa pakainya tuh pagi dan juga malam hari, cukup di pergelangan tangan kiri. Yang bisa kita gunakan sambil beraktivitas, sambil ngobrol-ngobrol, sambil bekerja juga bisa. Supaya Anda bisa merasakan menggunakan Aku Laser ini di pergelangan tangan kiri Anda. Caranya itu mudah loh. Ambil handphonenya, telepon nomornya, atau WhatsApp kita nih. Terus Anda bisa ngobrol-ngobrol mengenai apa saja informasi yang Anda butuhkan, terutama mengenai bagaimana Aku Laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Anda mungkin pernah mengalami susah tidur, sulit tidur ya. Mungkin Anda banyak pikiran, banyak masalah yang menyebabkan tidur Anda tidak berkualitas. Ini penting sekali tidur ya, karena dengan tidur yang berkualitas, tidur yang baik dan jumlah yang cukup, ini akan meningkatkan kesehatan Anda. Anda akan terhindar dari adanya tekanan darah tinggi, terhindar dari kolesterol tinggi, terhindar dari kadar gula darah yang tinggi. Nah, untuk tidur yang berkualitas ini banyak upaya yang bisa kita lakukan. Misalnya ciptakan suasana kamar yang nyaman, kemudian matikan lampu ya, adanya TV, handphone dan segala macam yang hidup ini akan membuat Anda menjadi susah tidur. Nah, kalau masih susah tidur juga, Anda bisa menggunakan atau dibantu dengan teknologi laser. Karena ada happy light, ada sinar kuning yang membuat tidur Anda menjadi lebih berkualitas. Jadi harapannya Anda bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, dan kemudian bangun Anda dalam kondisi yang bugar dan segar. Dan Anda siap untuk beraktivitas. Menarik sekali tips-tipsnya. Terima kasih para praktisi kesehatan kami. Pemirsa, lakuin dong tipsnya. Pasti jitu, yakin ada progres dalam kemajuan kesehatan Anda. Pak, saya kasih kesempatan sama Pak Ledri kalau ada rasa penasaran, Bapak mau tanya sesuatu ke praktisi kesehatan, boleh Pak, silakan. Bu, kalau saya kan agak lama nih, gerakan yang susah. Masih gitu. merasa lemas ya? Iya, itu gimana Bu bisa? Untuk bantu proses pemulihannya. Oke, jadi pada penderita stroke ini kan memang beberapa gejala ini bisa menetap atau kita sebut dengan gejala sisa. Biasa ada kelemahan, kelumpuhan, gangguan berbicara, gangguan-gangguan yang lain. Nah, memang yang lemah itu anggota geraknya. Tapi yang mengalami gangguan ini adalah pembuluh darah dan jaringan sistem saraf pusat. Jadi untuk memperbaiki kelemahannya kita harus memperbaiki dulu kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala kita. Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala kita bisa menggunakan teknologi laser yang digunakan secara intranasal atau digunakan di dalam rongga hidung. Nantinya teknologi laser ini akan membantu menyinari pembuluh darah yang ada di dalam rongga hidung sehingga pembuluh darah di dalam rongga hidung ini akan membantu menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide ini akan terbawa ke seluruh pembuluh darah yang ada di area kepala. Nantinya pembuluh darah yang di area kepala yang tadinya menyempit ini bisa menjadi melebar. Dan kalau misalkan ada gumpalan, ini karena dari disinarkan teknologi laser maka gumpalan ini bisa terurai dan sel darah ini bisa terpisah satu dengan lainnya sehingga bisa menghantarkan nutrisi dan oksigen ke area sistem saraf pusat kita menjadi lebih maksimal sehingga proses pemulihannya bisa terbantu. Nah, di saat yang bersamaan tadi kan pembuluh darah di area kepala ini sudah kita perbaiki, kualitas darah sudah diperbaiki, ada kelemahan. Kelemahan ini harus kita bantu, harus kita latih, harus tetap digerakkan. Tapi apa daya, kan memang nggak bisa. Disinilah hadir peranan teknologi yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation yang bisa membantu mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan. Contohnya Pak Ledrika mengalami kelemahan pada sisi kanan tubuh. Teknologi NMES ini diletakkan pada area otot yang mengalami kelemahan, nantinya akan distimulus. Ketika distimulus maka otot menjadi lebih aktif dan ada pergerakan. Nantinya proses pemulihan bisa terbantu secara maksimal. Dari pembuluh darah yang di otak kita bantu kita aktifkan lagi, yang di otot-otot yang mengalami kelemahan juga kita aktifkan kembali. Kami ingin Bapak pulih. Ya. Untuk itu Pak, kami dari Go Healthy, kami ingin membantu Bapak. Dengan memberikan Bapak teknologi laser ini, dengan harapan Bapak menggunakannya secara tepat. Karena kami ingin ketemu Bapak lagi, ketika Bapak nanti kami undang kembali kemari, keadaan Bapak jauh lebih baik daripada sekarang.
cara Bapak berbicara, berekspresi, berjalan, ini yang kami ingin lihat. Oleh sebab itu, gunakan teknologi laser ini, Pak. Ya? Semangat ya? Sama-sama, Pak. Silakan duduk kembali. Tadi yang diberikan itu adalah teknologi laser, alat yang tadinya besar, dikemas sedemikian rupa sehingga begitu praktis. Teknologi laser ini dipakai untuk mencegah kekentalan darah, memperbaiki kekakuan pembuluh darah. Itu ada 3 warna sinar. Ya. Sinar yang merahnya dia akan membantu untuk mencegah pengentalan darah yang dialami oleh Bapak itu kan itu. Kalaupun kolesterolnya masih tinggi, ada gula yang masih tinggi, dia akan diubah menjadi energi sehingga kadar kolesterol dan kadar gulanya menjadi turun. Sementara yang sinar birunya dia akan membantu untuk melenturkan kembali yang namanya pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Yang terbaru ada sinar kuningnya. Sinar kuning ini akan membuat Bapak tidurnya lebih nyenyak. Ingat loh, orang yang tidurnya nyenyak itu lebih cepat pemulihannya. Ya, bangunnya juga lebih segar. Kemudian yang kedua, sinar kuningnya juga itu akan mengaktifkan hormon yang namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Kalau kita bahagia, tidurnya nyenyak, bangunnya segar, apa yang terjadi? Kita akan awet muda dan pemulihan terhadap penyakit stroke Bapak juga akan lebih berlipat-lipat jadinya. Oke dong. Senang, Pak? Seneng banget dong. Oh ya? Yoi. Gimana tanggapan Bapak tentang acara kami, Go Healthy? Wah, luar biasa banget sih. Setelah teknologi laser Bapak pakai nanti secara konsisten, maka akan membantu kualitas kesehatan Bapak semakin meningkat. Bu Tani, terima kasih juga sudah mendampingi. Mas Boyke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Preti. Gunakan teknologi laser untuk Anda yang punya diabetes, tekanan darah tinggi, atau bahkan kolesterol yang bisa mengancam Anda seperti apa yang terjadi pada Pak Ledrik terkena stroke. Cegah, jangan sampai terjadi komplikasi. Gunakan teknologi laser. Dan simaklah perbincangan berikut ini. Penting sekali karena Anda akan tahu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Coki, terima kasih banyak. Pesannya jelas ya hari ini Mas Panji. Wisata kuliner boleh seperti Pak Lendrik ya, pengusaha tour and travel ini. Kan namanya juga kita kan juga ingin menikmati hidup ya. Menikmati juga keindahan yang ada di sekeliling kita. Tapi tahu batas. Dan jangan lupa harus diseimbangkan dengan olahraga. Dan tentu saja menggunakan Aku Laser nih dari Gogomo. Nah ini dia, mungkin pertanyaannya terus kenapa harus dari Gogomo dong? Ya pasti ya iya dong, harus memberikan kualitas terbaik pada diri kita sendiri, iya karena kan? kita pasti pengen juga kan produk yang udah berpengalaman dong. Kami sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia, itu udah dari 2011. Udah berapa banyak orang yang pakai dokter laser. Udah berapa banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari Aku Laser ini. Jadi ya langsung saja tinggal digunakan dan rasakan sendiri bagaimana manfaatnya untuk kesehatan Anda. Sebentar nih aku tambahin. Kalau betul-betul mau merasakan manfaatnya itu ditambah aksesorisnya juga dong. Nah, udah itu dipakai di lebih lengkap. pergelangan tangan sebelah kiri, itu adalah Aku Lasernya dari Betul. Gogomo. Terus ditambah juga pakai yang ditaruh di hidung dong Mas Panji. Intranasal, wah itu akan lebih lengkap lagi. Nah, apalagi kalau Supaya, misalnya Anda menggunakan intranasal nih, yang digunakan di rongga hidung nih pemirsa. Fungsinya apa? Melancarkan aliran darah di area kepala supaya bisa membantu beberapa keluhan lainnya yang tentu saja berhubungan dengan area kepala kita. Tambahannya aksesorisnya itu laser pad. Yes, betul sekali Mbak Tantri. Jadi pemirsa ini kalau laser pad ini bisa aksesoris yang Anda tambahkan jika Anda butuhkan. Fungsinya itu untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, mengurangi rasa nyeri, sampai membantu regenerasi sel, dan akhirnya bisa membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh, terutama akibat diabetes. Ketika Anda memiliki Aku Laser, Anda akan dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadang. Dan kemudian kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Lagi pula ketika Anda memiliki Aku Laser, yang Anda miliki ini adalah produk yang berkualitas, alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita sekarang juga dan dapatkan Aku Laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Nah, pemirsa ingat ya sekarang juga nomornya sudah di layar kaca Anda untuk bisa merasakan manfaat yang terbaik. Silahkan dipakai untuk Anda dan juga satu keluarga.